Kita lanjutkan perbincangan kami, Mas Abdi tadi sempat terpotong. Kami ingin mengetahui apakah kebijakan dari pemerintah impor BBM satu pintu ini berdampak kepada konsumen, Mas Abdi? Kalau konsumen ini kan berharap bisa beli produk yang sesuai dengan keinginan dan sesuai spesifikasi kendaraan mereka ya. Jadi konsumen ini dibayangi dengan kekhawatiran. Nah, tapi mungkin saya juga menyampaikan sebuah harapan ya, supaya pemerintah dan Pertamina juga bisa memberikan pengalaman yang baik bagi konsumen untuk mengkonsumsi bahan bakarnya gitu ya, biar tercipta sesuatu yang berkesan sehingga masyarakat ingin tetap menggunakan produk Pertamina. Baik. Lantas dari Mas Abra sendiri, apakah menurut Anda kebijakan impor BBM satu pintu ini bisa menjadi solusi? Iya, dalam jangka pendek iya. Pertama, memastikan ketersediaan BBM dari SPB swasta tetap bisa mereka melakukan pelayanan ke masyarakat dengan mendorong adanya kolaborasi bisnis to bisnis dengan Pertamina. Tetapi memang ekspektasi dari publik bahwa dalam proses bisnis to bisnis tadi tetap harus ada transparansi mengenai kualitas, mengenai harga, dan itu normal dilakukan oleh perusahaan swasta gitu. Nah, kemudian dari sisi kualitas tadi karena diberikan fleksibilitas ataupun keleluasan terhadap swasta untuk mencampur zat aditif dan pewarna, artinya kan mereka masih memiliki ruang untuk meningkatkan persaingan maupun kualitas dari BBM yang dijual. Dan secara ekonomi saya memandang bahwa hal ini memang sangat relevan dan penting dilakukan pemerintah. Kenapa? Karena importasi BBM kita kan tidak bisa dipungkiri sangat besar. Bahkan selama semester 1 ini saja, ini kita sudah impor BBM kurang lebih 18,4 miliar US dollar. Dan setiap tambahan impor 1 miliar dolar itu membutuhkan kurang lebih dolarnya sebesar 17,6 triliun rupiah. Artinya kalau importasi ini dilakukan secara mendadak dan besar, ini pasti juga akan mengganggu nilai tukar rupiah kita, kemudian juga akan memperbesar defisit perdagangan migas kita. Jadi pemerintah memang punya concern harus untuk menjaga neraca perdagangan migas kita dan juga nilai tukar rupiah. Karena nanti efeknya kalau sampai kurs kita juga terganggu akibat impor tambahan tadi, ini juga akan mengganggu sektor-sektor bisnis yang lain, bukan hanya di sektor migas itu sendiri. Dan yang ketiga adalah upaya jangka pendek ini juga dalam rangka memberikan sektor SPBU swasta ini juga untuk memproyeksikan kebutuhan BBM-nya di tahun mendatang agar lebih sesuai dengan kebutuhan, lebih presisi. Dan bahkan sebetulnya kita di Indonesia termasuk relatif lebih longgar dalam persaingan di bisnis retail. Di Malaysia contohnya, SPB swastanya itu diwajibkan untuk membangun kilang. Nah, di kita ini tidak diwajibkan bangun kilang. Jadi justru kita lumayan longgar dalam hal persaingan. Jadi memang kalau mau lebih strict untuk bisa ke persaingan yang lebih fair, justru kalau mau ekstrim, swasta juga harus didorong untuk membangun kilang, dan bahkan juga kita harapkan swasta juga mau berkolaborasi untuk melakukan ekspansi, mendirikan SPBU di kota-kota lain khususnya di wilayah 3T. Gitu, Mbak. Nah, dari Mas Abdi sendiri menurut kacamata Anda, apakah Anda melihatnya adakah suatu saran yang bisa disampaikan kepada Pertamina sebagai pengguna BBM juga? Ya, pengguna BBM ini kan sering dihadapkan dengan fluktuasi harga BBM ya. Jadi mungkin sebagai masukan dan suara dari kami ya, mungkin kami berharap adanya transparansi di dalam harga BBM itu, faktor apa saja yang menyusun kenaikan misalkan ya. Jadi itu disampaikan pada masyarakat. Kemudian kami juga berharap ya Pertamina bisa terus menyediakan produk berstandar internasional dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Lantas untuk Mas Abra sendiri, kami ingin juga menanyakan permasalahan adanya pembatasan impor BBM yang dilakukan oleh pemerintah dari Badan Hilirisasi, maksud kami Badan Usaha Hilir Swasta. Adakah kekhawatiran dari hal tersebut?
Sebetulnya kita tidak perlu khawatir terkait dengan jaminan pasokan BBM, karena pemerintah sendiri sudah menetapkan minimum cadangan energi ataupun BBM nasional, misalnya 30 hari untuk kebutuhan stok nasional. Dan memang selama ini beban itu dilimpahkan kepada Pertamina, SPB swasta belum menanggung beban tersebut. Yang kedua, ini lagi-lagi saya ulangi, ini sebagai solusi jangka pendek, ya, untuk juga tetap menjaga iklim investasi di sektor BBM di hilir agar usaha swasta ini juga tetap sustain. Dan sebetulnya kalau kita pandang dari sudut kacamata yang lain, dengan habisnya kuota BBM swasta, SPB swasta ini kan menandakan bahwa mereka sudah mencapai target, ya sudah berhasil, artinya sudah sesuai target omset penjualan mereka. Mereka harusnya happy. Nah, memang tadi untuk sisa 4 bulan ini mereka masih bisa menambah penjualan dengan bekerjasama dengan Pertamina. Nah, yang terakhir bahwa ini menjadi momentum perbaikan tata kelola sektor migas kita, karena di hilir ini juga sangat menentukan keberlangsungan bisnis di sisi hulu maupun di sisi midstream, kilang. Jadi dengan kita menjaga importasi di sisi hilir, ini semata-mata juga supaya menjadi stimulus juga investasi di sektor hulu dan di sektor kilang. Kenapa? Karena nanti kalau di hilirnya konsumsinya meningkat, kita harapkan pasokannya juga dicukupi dari produksi di dalam negeri. Artinya kan pemerintah punya target swasembada energi. Pak Presiden menegaskan ingin mendorong Indonesia swasembada energi, terrefleksikan dari peningkatan produksi atau lifting migas. Kedua, hasil dari produksi crude tadi bisa diolah di kilang, dan pemerintah sudah mendorong atau menugaskan Pertamina untuk melakukan revitalisasi maupun pengembangan kilang-kilang di dalam negeri. Jadi kita harapkan nanti kilang itu setelah nanti selesai bisa mengolah BBM lebih banyak lagi dan bisa diserap di pasar dalam negeri. Jadi kita bisa mengurangi lambat laun ketergantungan impor BBM yang sudah jadi. Kita harapkan memang dalam jangka menengah panjang justru ini akan menjadi memperkuat ketahanan dan juga kedaulatan energi di Indonesia. Iya, tapi sejauh ini Mas Abdi kami juga ingin mengetahui bagaimana Anda sebagai konsumen, pengalaman Anda di SPBU Pertamina. Ya, pengalaman pribadi saya mengapresiasi ya, karena saya melihat Pertamina ini berusaha untuk memperbaiki pelayanan dari waktu ke waktu, tapi tetap ada pesan kepada Pertamina untuk lebih memberikan pengalaman khusus ya, karena kan adanya hadirnya SPBU lain, sehingga konsumen ini sudah mulai bisa merasakan membandingkan gitu. Jadi saya menyarankan untuk lebih diimprovisasi lagi, untuk ditingkatkan lagi. Baik, kita harapkan juga apa yang menjadi langkah dari pemerintah dan apapun kebijakannya ini yang terbaik untuk warga negara Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami dan juga perbincangannya.